Selamat datang di rumah official bersama Serinus Pratomohat, pembalap Indonesia Veda Ega pertama dan pembalap Malaysia Hakim Danis, sama-sama muda dan berprestasi. Mereka menjadi rival yang sengit di kejuaraan ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Tapi ada perbedaan mencolok dalam perjalanan mereka berdua menuju kelas Moto3. Veda Ega pertama hingga saat ini menurut regulasi belum diperbolehkan untuk tampil di Moto3. Sedangkan Hakim Danis sudah resmi dipastikan membalap di Moto3 lewat karpet merah. Veda Ega pertama merupakan pembalap binaan Astra Honda Racing Team. Jika mengikuti perjalanan karirnya, layaknya dia akan membalap bersama Honda Tim Asia jika naik ke level Moto3. Dan memang untuk saat ini Veda Ega pertama sudah dipastikan secara resmi akan membalap bersama Honda Racing Tim Asia maupun Astra Honda Racing Team untuk tampil di Moto3 musim depan. Pun begitu dengan Hakim Danis yang sudah dipastikan membalap di Moto3 bersama MSI Racing Team musim depan. Jauh sebelum kepastian Hakim Danis membalap di Moto3, manajemen Sepang International Circuit atau SIE sudah memberikan support penuh untuk pembalap asal Terengganu tersebut. Tak hanya itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia ikut turun tangan membuka akses bagi Hakim Danis untuk mendapatkan bantuan sponsor. Dan yang paling mengejutkan, MSI Racing Team mengajukan tawaran istimewa kepada Hakim Danis. Mereka diketahui akan memberikan kontrak yang berbeda dengan pembalap Moto3 pada umumnya. Diketahui MSI Racing memang sangat tertarik dengan prestasi yang diukir oleh Hakim Danis yang konsisten sepanjang musim ini. Di kejuaraan Red Bull Rookies Cup tahun 2025, Hakim Danis berhasil finish di posisi ketiga di bawah Brian Uriarte sebagai juara dan Veda Ega pertama sebagai runner-up ajang tersebut. Sedangkan di kejuaraan FIM Junior GP yang masih menyisakan 2 seri lagi, Hakim Danis berada di posisi ke-9 klasemen sementara, 2 seri lebih baik daripada Veda Ega pertama. Menurut pejabat SIE Racing Zulfahmi Khairuddin, tawaran dari MSI Racing Team kepada Hakim Danis berbeda dengan tawaran kepada Saifuddin Asman yang ketika membalap di Moto3 musim 2024 membutuhkan dukungan dana yang besar. Pembalap yang harus membayar agar bisa mengikuti kejuaraan diistilahkan sebagai pay rider. Namun kepada Hakim Danis, MSI Racing Team menawarkan karpet merah berupa kontrak profesional yang artinya mereka akan menyediakan gaji dan bonus serta menanggung seluruh biaya selama balapan berlangsung. Hakim Danis mendapatkan posisi sebagai pembalap Moto3 untuk MSI Racing Team setelah pembalapnya Angel Pikuras naik ke kelas Moto2. Dengan demikian, Hakim Danis akan ditandemkan dengan pembalap asal Jepang Ryusei Yamanaka. Pembalap muda yang ingin membalap di kelas Moto3 harus menjalani jalan yang terjal. Wajar jika tim-tim yang mengikuti Moto3 akan memilih pembalap yang benar-benar memiliki bakat luar biasa dan prestasi yang juga luar biasa. Sebagian kecil pembalap direkrut secara khusus karena bakat dan prestasi tersebut, namun sebagian lagi merupakan pembalap yang harus membayar atau yang diistilahkan pay rider. Jock Martin, juara dunia MotoGP tahun 2024, sewaktu di Moto3 membalap untuk Aspar Team. Jock Martin mengungkapkan 60% pembalap yang mengikuti Moto3 harus membayar begitu banyak biaya. Ada pembalap yang berasal dari keluarga kaya, jadi bisa menalangi biaya besar yang harus dikeluarkan. Dan juga ada pembalap lain yang didukung oleh sponsor. Sangat sedikit pembalap yang mendapat karpet merah, yakni benar-benar diinginkan oleh tim balap, sehingga sebagian besar biaya dibayarkan. Jock Martin menyebut dirinya beruntung berkat bakat yang dia miliki, sehingga bisa ikut balapan Moto3 tanpa harus menjadi pembalap pay rider alias pembalap yang setor uang untuk balapan. Aspar Team yang menaunginya sejak debut di Moto3 pada tahun 2015 hingga tahun 2016 malah sudah memberikannya gaji yang cukup untuk anak muda seusianya. Jock Martin bergabung dengan Aspar Team pada usia 17 tahun pada tahun 2018. Ia sudah diberi gaji pokok 40.000 euro atau waktu itu senilai 670 juta rupiah. Tidak sampai di sana, Jock Martin juga mendapatkan dari sponsor sekitar 10.000 euro atau sekitar 1,18 miliar rupiah per musim. Balapan yang Jock Martin terima lebih rendah dari pembalap lain karena belum menunjukkan prestasi yang luar biasa. Namun ketika Jock Martin berhasil menjadi juara Moto3 tahun 2018, nilai bayarannya langsung melonjak drastis. Jock Martin mendapat gaji 150.000 euro atau sekitar 2,53 miliar rupiah dengan kurs waktu itu.
balapan Moto3 atau nama resminya FIM Moto3 World Championship mendapat perhatian luas di Indonesia. Para pembalap muda binaan Astra Honda Racing Team, Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama sangat diharapkan publik tanah air untuk membalap di Moto3 musim 2026 setelah menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Sebenarnya sudah ada beberapa talenta muda Indonesia yang membalap di Moto3, di antaranya Doni Tata, Mario Suryo Aji, dan sekarang adalah Fadilah Ardi Aditama. Nama pembalap Andi Gilang juga pernah membalap di Moto3 sebelum pindah ke ASP 1000 Asia Road Racing Championship. Namun dengan munculnya Veda Ega Pratama, euforia masyarakat sangat tinggi. Anak muda yang berusia 17 tahun tersebut dinilai memiliki talenta yang luar biasa yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Veda Ega Pratama sudah tidak lagi mendapatkan halangan untuk membalap di Moto3. Usianya tahun depan baru 17 tahun, sedangkan syarat usia di Moto3 adalah 18 tahun. Namun, ia mendapat privilege karena menjadi runner-up Bull Rookies Cup tahun 2025. Pembalap selewat tim apa saja sudah diperkirakan sebagai pembalap binaan Astra Honda Racing Team, maka perjanjian ke level yang lebih tinggi adalah Honda Team Asia. Walaupun banyak rumor yang mengaitkannya dengan KTM, namun sudah terbantahkan melalui pernyataan pengamat MotoGP yang juga komentator MotoGP Trans 7 yakni Taufik Hidayat atau Wak Taufik. Di media sosial juga sudah banyak pertebaran bahwa Veda Ega Pratama akan membalap dengan tim Eropa lainnya, namun hanya sebatas rumor yang lebih mengarah kepada hoax. Dengan demikian, kemungkinan terbesarnya Veda Ega Pratama akan membalap di Moto3 bersama Honda Tim Asia musim depan. Dikabarkan Honda Tim Asia sudah bertekad menjadikan Veda Ega Pratama sebagai pembalap masa depan Honda di MotoGP. Oleh karena itu, motor Honda yang akan dikendarai oleh Veda Ega Pratama di Moto3 akan ditingkatkan performanya sehingga bisa bersaing dengan tim-tim Eropa yang mengendarai motor KTM atau Honda lainnya. Oke, ternyata begitu ya untuk tampil kelas balap itu. Red Bull Rookies Cup Moto3, khususnya Moto3 kita kalau nggak punya prestasi apa kita harus bayar ke tim seperti tim Asia, MSI Racing Team, Pyrider namanya, Pyrider, pembalap yang membayar ke tim untuk bisa tampil membalap. Oke, dan diketahui seperti yang kita bahas tadi, Jock Martin ya, Jock Martin bukan Pyrider. Oke, udah ya. Udah ya. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serinus Pradomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Kalau ngopi itu enaknya panas-panas loh. Kopi itu ya enaknya kalau panas. Kalau udah dingin gak enak lagi. Kalau masih panas bikin tagihan kopi itu.